Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Gimana kabarnya sahabat? Semoga sehat-sehat saja. Tidak lupa kami mendoakan kalian semua, semoga kita diberi kelancaran rezeki, dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kami di sini akan sedikit menjelaskan dan bercerita, tentang keutamaan salat Jumat dan kedahsyatannya, serta awal mula keislaman Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq, yang diambil dari kitab Usfuriyah. Sebelumnya bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, biar berkembang dan tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya, yang diambil dari kitab-kitab lain, semoga bermanfaat dan bisa diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abu Nasr Al-Wasiti bahwa ia berkata, aku mendengar Abu Roja, Al-Atoridi berkata, dari riwayat Abu Bakar As-Siddiq, bahwa ada seorang badui mendatangi Rasulullah kemudian ia berkata, telah sampai kepadaku wahai Rasulullah, bahwa Anda mengatakan kalau dari sholat Jumat 1, sampai sholat Jumat berikutnya, dan dari sholat 1, sampai sholat berikutnya, adalah penghapus dosa-dosa di waktu antaranya, bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar, dalam artian penghapus dosa kecil. Rasulullah menjawab, iya benar, kemudian Rasulullah menambahkan dan berkata, mandi pada hari Jumat adalah penghapus dosa, dan berjalan menuju sholat Jumat adalah penghapus dosa, setiap langkah dari berjalan menuju tempat sholat Jumat adalah seukuran amal selama 20 tahun, ketika seseorang telah selesai dari sholat Jumat maka ia dibalas dengan amal 200 tahun. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dari hadis tersebut terdapat cerita tentang awal mula keislaman Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq, serta sebab Abu Bakar masuk Islam, disebutkan bahwa Abu Bakar adalah seorang pedagang pada zaman jahiliyah. Sebab mengapa ia masuk Islam adalah, ketika ia melihat sebuah mimpi di tanah Syam, dalam tidurnya, ia bermimpi kalau matahari dan bulan berada di atas pangkuannya, kemudian ia memegang keduanya dengan tangan, dan mendekatkan keduanya pada dada, setelah itu ia menutupi keduanya dengan selendangnya. Sesaat setelah ia tersadar dari mimpinya, ia pun bergegas menemui pendeta Nasrani, untuk menanyainya tentang tafsiran mimpinya itu. Setelah Abu Bakar menemui pendeta itu, ia berkata, aku telah melihat sebuah mimpi demikian, aku minta Anda menafsirkannya. Pendeta bertanya, dari mana kamu berasal? Dari kota Mekah, jawab Abu Bakar. Dari kabilah mana kamu terlahirkan? Tanya pendeta, dari kabilah Taim, jawab Abu Bakar. Apa profesi pekerjaanmu? Tanya pendeta itu lagi, berdagang, jawab Abu Bakar. Kemudian pendeta itu menjelaskan kepada Abu Bakar, akan datang pada zaman kehidupanmu seorang laki-laki yang berasal dari keturunan Hashim. Laki-laki itu bernama Muhammad Al-Amin, ia berasal dari kabilah Hashim, ia akan menjadi seorang nabi akhir zaman. Andai ia tidak terlahirkan niscaya Allah tidak akan menciptakan langit, bumi dan seisinya. Begitu juga andai ia tidak terlahirkan maka Allah tidak akan menciptakan Adam, para nabi dan para rasul. Ia adalah pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, dan penutup para nabi dan rasul. Kamu akan masuk ke dalam agamanya, kamu akan menjadi patih baginya, dan khalifah setelahnya. Demikian ini adalah tafsir mimpimu yang kau tanyakan kepadaku, ujar si pendeta tersebut. Sebenarnya aku telah mengetahui ciri-ciri Muhammad dan sifat-sifatnya dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Aku pun juga telah masuk ke agama Islamnya, dan menyembunyikan keislamanku, karena takut dengan orang-orang Nasrani, ungkap pendeta itu. Setelah Abu Bakar mendengar penjelasan tentang ciri-ciri dan sifat Rasulullah dari pendeta itu, hatinya pun menjadi luluh dan ingin sekali menemui Rasulullah. Kemudian Abu Bakar datang ke kota Mekah dan mencarinya, pada akhirnya Abu Bakar pun menemukan Rasulullah. Abu Bakar tidak sabar untuk sebentar saja tanpa melihat Rasulullah, saking ingin terus melihat Rasulullah. Ketika kebersamaan Abu Bakar dan Rasulullah telah berlangsung lama, maka pada suatu hari Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, setiap hari kamu menemuiku serta menemaniku, tetapi mengapa kamu belum masuk Islam? Abu Bakar menjawab, kalau Anda adalah seorang nabi, maka sudah pasti Anda memiliki mukjizat, ujar Abu Bakar. Rasulullah bersabda, apakah belum cukup bagimu mukjizatku, berupa mimpi yang kamu lihat di tanah Syam? Kemudian mimpimu itu ditafsiri oleh pendeta Nasrani, dan ia memberitahumu tentang keislaman si pendeta Nasrani tersebut. Sesaat setelah mendengar penjelasan Rasulullah barusan, Abu Bakar berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Anda Muhammad adalah utusan Allah. Ujar Abu Bakar mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah yang dia cari dari mimpinya. Akhirnya Abu Bakar pun masuk Islam, dan bersungguh-sungguh dalam keislamannya. Inilah kebenaran Nabi kita, Nabi Muhammad, yang benar mempunyai mukjizat, serta benar dalam kenabiannya. Dari sini kita tahu juga, kalau sholat Jumat itu pahalanya luar biasa. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.